Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya, dan tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya, yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya, ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah, menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba, terutama para rasul dan nabinya. Maka tibalah kehendak Allah untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak turun-temurun, waris-mewarisi, sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah, dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu, nescaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya. Sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluknya." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain, yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya, serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah. Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongan, kecongkakan dan pembangkangannya, melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu. Bahkan sebaliknya, ia mengancam akan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan parina agama, dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada iblis
yang terkutuk itu. Pergilah engkau bersama penikat-penikatmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah. Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 sehingga ke-25. Pengajaran yang terdapat dari kisah Adam bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perinai-parina dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat, tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia, keturunan Adam, untuk menjadi khalifah Naya di bumi, sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid, dan mengagungkan namanya. Bahwasanya manusia, walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikir dan kekuatan, fisikal dan mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya, seperti sifat lalai, lupa dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam, yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahwasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan, asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertaubat, tidak akan melakukannya kembali. Rahmat Allah dan makfirnya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirik, bagaimanapun besar dosa itu, asalkan diikuti dengan kesadaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya, dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat, dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat, karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya, sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya, walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mari kita jadikan pelajaran dari kisah ini untuk selalu meningkatkan keimanan dan memperbaiki akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.